Ciawi Gajah ini. Ciawi Gajah tapi kan banyak. Desa Rongge itunya mungkin apa? Namanya, nama tamannya tuh Desa Rongge. Oh, Tarunggi sih. Desa Runggi. Runggi. Sarongge. Oh, Saronggen. Iya, Sarongge Ciawi Gajah. Sarongge Ciawi Gajah. Cantilannya ini tuh. Nama tamannya. Nama tamannya. Sarongge tuh dinamainnya. Ada. Bagus pada gede lah taman. Oh, buburannya nih ada sih kolam renangnya. Kali ini ngaktifakan kolam renang sing rada kayak bae ya. Ini dari sini. Sherlock. Gimana, Bu? Lagi di mana? Oh ini tuh. Ya Allah. Lagi. Nanti ke jalan ke sini. Halo guys. Siang ini kita ngumpul bareng Paku Ciawi Gajah. Kami LPBINU siap bersinergi untuk memberikan sosialisasi, edukasi, dan eksekusi masalah sampah bersama Desa Ciawi Gajah, desa binaan kami yang sudah lengkap dengan pengolahan sampahnya dari sampah organik, anorganik, dan sampah residunya sudah selesai semua. Maka silahkan yang mau belajar bisa hubungi kami LPBINU Kabupaten Cirebon, siap membantu masyarakat Kabupaten Cirebon untuk masalah sampah. Kami akan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Oke. Coba masyarakat tempat ini betapa masyarakat. Di sini ada gitu. Tapi ini buat pengolahan juga teh ini tuh Pak. Yang mana? Yang bank sampahnya mana Pak aslinya? Masih di sini. Langsung di situ ya? Langsung ke Ada lokasi? gedung baru tuh. Oh iya. Gedung baru. Iya. Jadi dipindah semua ke sana, jadi khusus integrasi. Support dari Bu Haji, sama kita juga tidak bisa buat apa-apa. Jadi mudah-mudahan dengan gigihnya Bu Haji beserta tim untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang menjadi pokok permasalahan di setiap daerah. Secara pribadi, secara kelembagaan kami menyampaikan salut dan bangga masih ada orang yang peduli terhadap permasalahan sampah ini. Jadi ukurannya ketika beliau sudah mau memikirkan hal yang tidak pernah orang pikirkan, insya Allah beliau sudah pasti mampu memikirkan hal-hal yang lain lagi. Jadi terima kasih, hatur nuhun. Gambarannya di Ciawi Gajah itu kita pengolahan sampah sama dari nol. Waktu itu tidak ada satupun gedung 2018. Jadi sampah datang masih bingung nih, dikirain tidak seperti yang kita bayangkan. Sekali datang masih tumpukan kecil, tidak ada pengolahan sedikit pun. Numpuk hampir segedung ini, baru kepikir, wah ini ramai nih di masyarakat. Jadi awalnya itu kita emang di tengah-tengah masyarakat buang sampah itu sembarangan.
yang mau masuk ke pesantren di kalinya numpuk gitu kan. Kita udah merusak lingkungan lah gitu. Tiap pojok, tiap wilayah sampah berserakan. Akhirnya dari 2016 itu kita lempar ke alim ulama, terus lempar ke kelembagaan. Ini cara penyelesaiannya seperti apa gitu kan. Karena tugas penyelesaian sampah itu tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintahan desa, tapi membutuhkan semua dukungan dari elemen masyarakat. Akhirnya kita sosialisasi selama 2 tahun itu, sampai ada masyarakat yang ngomong, ngomongnya doang, sosialisasi hayu tapi aksi tidak ada gitu. Sudah ada omongan dari masyarakat itu kita senang, tapi udah ada tanggapan, respon. Akhirnya dibentuk tim, dibentuk Pardes, dibentuk legalitasnya dulu agar tidak ada permasalahan di kemudian hari gitu. Mulai dari cara pengangkutan, petugasnya, terus iurannya, bukan. Nah, pada saat itu ada hampir 1.800 rumah yang ikut ke dalam buang sampah secara sesuai pakai iuran. Itu hanya 100 rumah. Nah, alhamdulillah jalan dengan iuran waktu itu 10.000 per rumah. Di sini sampah numpuk, nyari yang kerja tidak ada yang mau, karena semua orang berpikir kesini lagi sampah gitu kan. Ya bagi kabar bawa gue ini mah sampah, perbasakan gitu. Tidak ada yang mau, akhirnya kita dengan perangkat desa yang ngebakar. Terus alhamdulillah ada yang masuk, itu juga karena saking sudah tidak ada pekerjaan lagi, hanya sebulan 2 bulan keluar, tidak ada yang betah. Alhamdulillah ketika sudah ada perbaikan dianggarkan dari dana desa, bikin saung-saungan di sebelah sana. Kecamatan ini 5 kecamatannya, Asjab, Susukan, terus Arjawinangun, Petakan, Sedong. Ya, alhamdulillah sesuai target kita untuk 5 kecamatan bisa mewakili semua. Kedepannya betul apa yang dikatakan oleh Pak Kuwu. Jadi kultur yang berbeda, permasalahannya berbeda, itu solusinya akan berbeda juga. Jadi tidak semua solusinya sama seperti yang Pak Kuwu lakukan. Jadi tapi kita terus belajar minimal, tapi menurut saya sih minimal Pak Kuwu ini sudah lengkap. Artinya dari problem masalah sampah organik, anorganik, residu juga sudah ada jawabannya. Jadi tadi kan Mas Nana kita kan di Pegagan dekat dengan Panguragan, itu gudangnya rongsok. Nah, tukang rongsok itu ya sudah nggak asing lagi, banyak sekali. Nah, pengennya menyelesaikan sampai dengan zero waste, dengan selesai sampah-sampah yang istilahnya yang tidak ada nilai ekonomisnya, yang tidak diterima oleh desa Panguragan, kita selesai. Ya ada juga kalau kita mau niat mengelola itu di Pak Kuwu tuh yang residu itu dipres. Nah, nanti kerjasamanya dengan Indosemen. Nah, bagaimana kita kalau bisa sampai kayak Pak Kuwu bisa kerjasama dengan Indosemen, saya yakin satu desa juga kalau kita mengumpulkannya dengan semangat tekun itu bisa. Pak Kuwu kekurangan sampah loh. Nah, kita juga kemungkinan bisa jadi sampai kekurangan sampah kalau kita sudah mengelola sampah residu. Karena residu itu lebih banyak. Indah sekali tuh. Kita mau kemana, Bu? Langsung ke tempat pengolahan sampah, baik sampah organik maupun sampah anorganik, sampai dengan sampah residu semua diolah di TPA, tempat pengolahan akhir ya, di Ciawi Gajah. Berapa sapi dapatnya? Boleh tuh buat bakar-bakar api. Nah, ini tempatnya di sini ya. Ini di situ ada peternakan sapi, peternakan ikan.
Tadinya di sini, cuma karena ada bangunan baru jadi dipindah. Iya. Oh, awalnya di sini. Berarti semua mesin di sana nanti ini fokus milah. Nih, ini nih plastik yang sudah terpilah. Mesin pres, iya. Kalau mau yang dekat dengan mesin di kempek siapa? Di kempek ada mesin ini nih, tidak diaktifkan. Jadi kecil-kecil. Habis itu dipres. Itu mesin bercacar buat Memilah. Ada kantong-kantong plastik yang dipres yang mana, Pak? Oh, yang kresek, semua kresek ya? Oh, yang Oh, yang putihan putih, kresek sama putih. Kayak gini nanti digiling caca. Giling caca? Oh, bisa digiling caca itu? Iya, ada contohnya di Oh, nggak dipres, tak, Pak? Berarti ini kalau yang hitam sama hitam, yang bening sama yang bening gitu. ini ya, dipilah. Kalau yang warna-warna bekas kopi itu nanti digiling. Yang bekas kopi-kopi begini digiling, Pak? Ini bekasannya digiling. Oh, RDF. Oh, ini RDF digiling nantinya. Mesin caca juga ya? Berarti mesin caca itu dengan pisau yang bermacam-macam. Ini RDF ya, pisaunya RDF. Ternyata yang jadi tidak ada sampah yang tidak bernilai ekonomis. Kalau begitu dicaca nanti ada yang menerima juga ya. Ini apa kalau styrofoam? RDF. Oh, dicaca juga sama RDF. Dua-dua Ini udah berarti langsung selesai. dimasukin ke mesin gitu. Oh, kain juga. Tuh kain Tegal Gubuk. Oh, RDF di BLE itu RDF semua dicaca. Oh, berarti di sini juga kayak di BLE ya. Berarti kita sudah selesai semua di sini nih. Di Kabupaten Cirebon itu masih sedikit sekali ya desa yang mengelola sampahnya dengan benar. Artinya semua sampah itu pada dasarnya bernilai ekonomis semua. Kita juga baru jelas ya, baru paham setelah ada di pengolahan sampah Ciawi Gajah. Nah, kita pikir tadinya yang namanya styrofoam itu kan tidak hancur. Nah, tidak hancur, kemudian bagaimana bisa dimanfaatkan untuk apa gitu setelah dari sampah yang sudah berserakan, sudah bau itu. Dan ternyata ini benar. Makanya kita harus memilah dulu sampah organik dengan anorganik. Segini banyaknya sampah kita kumpul di sini ini nggak bau karena sudah tidak ada organiknya ini. Tidak ada organiknya. Semuanya adalah sampah yang anorganik atau sampah kering. Nah, ternyata di sini setelah yang bernilai ekonomi seperti aqua gelas, kemudian emberan, kemudian yang apa ya? Yang gelas yang berwarna-warna kayak teh gelas dan lain sebagainya. Botol-botol itu sudah selesai. Yang seperti ini juga ada namanya apa Pak? RDF itu yang sudah tidak bernilai ekonomis lah, kita katakan tidak bernilai ekonomis, tapi ternyata bisa dicacah juga ya Pak, dicacah. Ini sampai habis berarti sampai zero waste. Yang organiknya itu sudah jadi pupuk lahan tanah, juga bisa untuk peternakan ya, untuk peternakan, untuk pakan juga, bisa untuk pakan, untuk bisa apa ya, pupuk di sawah. Nah, ada lagi kayak model kresek yang sudah dipilah sama bapaknya ini nanti masukkan mesin pres, dan ini yang plastik ini nanti kita bisa yang akan kita pres dan akan nanti bisa dikirim ke Indosmen. Dikirim ke Indosmen ini yang seperti ini. Jadi sampah yang ada di sini ini seperti ciki-ciki ini juga nih masako ya, pokoknya yang berwarna semuanya Pak ya. Ini ya, ini RDF masuk ke mesin cacah
dan akan dijual. Ada nilainya, ada harganya. Sebetulnya sampah itu kalau kita kelola dengan benar, sampah bisa menjadi rupiah dan berkah. Buktinya kita di sini petugasnya itu ada 22 orang dan aktif semua setiap hari. Artinya sampah itu bukan hal yang kotor, bukan hal yang menjijikan, tapi sampah bisa berubah menjadi rupiah dan bisa menjadi berkah. Bisa ada cuannya di sampah ya. Nah, tapi sangat disayangkan ya, di Kabupaten Cirebon ini sepertinya baru beberapa desa yang bisa mengelola. Bahkan ini perwakilan satu kecamatan, mungkin ini Kecamatan Beber ini mewakili di desa Ciawi Gajah ini mewakili satu kecamatan. Dan saya ini dari Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Kabupaten Cirebon ya. Kita sering take action di beberapa desa, di beberapa kecamatan. Di saat ya di Karangwareng lah. Kubang Deleg. Kubang Deleg. Ya Allah, ini Kubang Deleg itu akses menuju pengolahan sampahnya jalannya rusak sehingga mobil DLH itu tidak bisa masuk, dan sampah-sampah yang biasanya diangkut oleh armada DLH itu sekarang semua dibawanya ke Gunung Santri, ke Cirebon Barat, sehingga sampah-sampah di pinggir jalan yang ada di Cirebon Timur itu sekarang sudah mengalami kesusahan untuk pengangkutannya karena kekurangan armada. Pastilah jarak yang jauh, jarak tempuh yang jauh itu akan memakan waktu yang lama, sehingga andaikan biasa per hari Cirebon Timur itu masuk di Kubang Deleg per hari itu satu desa itu 3 rit, sekarang mungkin cuma 1 rit. Itu kendalanya di pengolahan sampah Kubang Deleg yang belum aktif dan bahkan mangkrak ya. Jadi tolonglah Pak Bupati, sebetulnya itu ini kalau pengolahan sampah maksimal itu bisa, sepertinya setiap kecamatan bisa, karena ini Ciawi Gajah juga mewakili Kecamatan Beber aktif dan bisa menghasilkan ekonomi yang besar. Itu saja informasi dan laporannya dari kami, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU PCNU Kabupaten Cirebon. Nah, ini. Nah, Ya. ini sudah terpilah. Nah, ini sampah yang bernilai ekonomis. Ini biasanya favoritnya pengolahan sampah ini ya di AG ya, yang nilainya mahal. Ini AG, kemudian bekas infus. Nah, ini yang bisa setelah dicaca itu harganya bisa mahal. Kalau tadi residu dipres, ada juga yang RDF-nya dicacah juga. Dari Laratan, iya dari apa dulu? Kemana itu kalau udah jatah gitu? Kenapa Pak itu dibrobol, mungkin buat contoh ya? Iya. Enggak, itunya udah itu lapuk. Iya, udah lapuk ya. Iya. Yang sudah dicacahnya itu. Ini yang sudah dicacahnya ini ada juga buat pengiriman ke Majalengka. Oh, itu. Permintaan dari Majalengka. Pesan Berarti nanti daur ulang lagi bikin. di sana Bikin nanti itu Mas, palet. Terus dicetak jadi kursi yang Oh, biasa iya, kita iya. duduk kalau hajatan tuh. Oh, iya, iya. Ini bahannya dari ini. Secara khusus Mendang kalau lagi mesinnya jalan tuh bubur keluar, nanti kita kasih ininya di videokan gitu. Nah, ini dari sampah yang sudah terpilah dari mesin pilah sampah yang organik, anorganiknya sudah terpisah. Ini keluarlah bubur sampah, dan ini sudah bisa ready untuk media tanam ya Pak. Iya. Ini berapa dijual Mak? Segini berapa Pak? itu berarti 40.000, itu 20 kilo, 1 Nah. kilonya 2.000. Mbak Endang, penting sekali informasinya. Yang kita kemarin edukasi ke masyarakat bahwa di rumah itu penting punya tanah yang bisa untuk menutup setelah kita masak ya. Di dapur kan kita ada sampah organik setiap hari. Nah, kita taruh di pot
yang bahannya dari tanah ataupun bekas dari ember yang sudah pecah, kemudian bisa di bawahnya bisa dikasih apa ya, plastik aja. Nah nanti itu setelah selesai masak, di atasnya kasih tanah ini, nanti tidak bau kalau sudah ada tanahnya. Besoknya begitu lagi, kulit jeruk, kulit pisang, bekas kangkung, bekas terong, tumbuhan ya. emes oyong, ditumpuk lagi, nanti di atasnya tutup dengan ini lagi. Nah sampai penuh, nanti bisa langsung dibawa keluar, ditanami tomat atau cabai atau apa saja, atau bunga-bunga. Maksudnya ini nih yang kita butuhkan di rumah, itu tanah seperti ini yang sudah bisa langsung jadi media tanam. Ini juga udah itu Bu punya. Kalau itu POC-nya, POC-nya cairnya. Cairnya. Nah, ini kalau Pak, ini kalau dijual berapa nih Pak? Itu Iya. 60-70 itu Pak. Terus Di atas. aplikasinya semprot. Aplikasinya semprot. Oke, sama satu tangki itu Oke. berarti udah 5 sampai 8. Yang satu tangki yang 15 liter Pak. Iya. 5 sampai 8 tutup. Oh iya. Ini berarti ada ini ya, Logo desa ya. Bumdes ya. BUMDes. Ya, kemudian desa sama Bumdes ya. Iya. Karena ini di bawah unit BUMDes. Oh. Sampah ini dibuat unit BUMDes. Jadi mengelola BUMDesnya itu dengan Modal pengolahan sampah. Salah satu unitnya. Satu unit. Sama itu air minum air juga minum ada. dalam kemasan. BUMDesnya BUMDes. Ya kalau Banyak BUMDesnya produknya. dikelola dengan manajemen yang profesional ya berkah. Oke. Yang ini dari anorganik, dari mulai sayur, kemudian buah-buahan yang nggak Dipres. kepake ya. Ya, ya. Kemudian difermentasi, kemudian diambil airnya, kemudian dicampur lagi. Tadi ada tambah air, kemudian tambah juga KM4-nya buat penghilang baunya dan lain sebagainya. Tambah lagi ada telur, ya telurnya juga ya, telur yang nggak kepake juga bisa. Oh iya iya. Busuk, Telur ini pecahan bisa itu. dicampur di sana. Kemudian ada juga kayak kalau Cirebon kan suka ada terasi itu. Iya terasi iya. Terasi juga bisa dimasukkan, dicampur di sana. Ya. Kemudian difermentasi selama 15 hari ya. Kemudian kita keluarkan gasnya. Setelah 15 hari baru bisa. Oh, berarti fermentasinya selama 15 hari. Oh, yang ini. Jadi udah nggak ada gas, nggak ada apa-apa. Jadi itu baru bisa. Tisunya nih, Su. Langsung. Mana simpanan ini? Oh, kita tangguh apa ini? Tuh, bibitnya bibit mabot. Kayak larun ya. Bibit mabot. Ini yang uletnya itu. Gawe mono. Nah, itu sudah. Ya, oh ya mesinnya ya. Emon, itu mah Emon kan? Oh Ini ini mesin Emon. Momayer. Itu Emon. Ya, yang baru dipindah dari sana. Iya. Nanti pemilahnya di sini. Oh ini yang tadi tanya tadi masuk dari sawah gitu ya? Masuk dari sana. Ini teknisnya ya? Nah, ini itu yang jalan sampahnya mungkin. Ini sisa demilah. Kalau ada besi, kalau ada buat bawa juga masuk ke ini. Kalau yang resek dibiarkan masuk seperti kayak tadi. Kalau yang kayak sejenis apa? Ya, tanah. Oh, penggilingannya seperti ini. Kayak itu ya, kayak apa? Mesin pari kah? Mesin Iya, pari cuma kini gerabang. iya. Kayak gerabang. Enggak, soalnya gini Bu Ami. Kan ini kan harganya kan mahal. Mungkin kalau kita bisa diakali dengan diolah sendiri, dibikin sendiri kan Oh, ya, mengurangi seperti kos ini gitu. ya.